Melahirkan mungkin menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh Bumil ya, karena nggak sabar rasanya ingin segera bertemu buah hati tercinta. Tapi sebelum melahirkan, biasanya ada satu pertimbangan besar, yaitu menentukan rencana persalinan. Apakah bisa dilakukan secara normal atau harus dilakukan secara sesar. Tentunya, kedua metode tersebut memiliki kelebihan maupun resiko masing-masing. Tapi apa aja sih kelebihan dan resikonya? Halo, saya Dr. Dara, spesialis kebidanan dan kandungan dari Halo Dokter. Selain memperhitungkan preferensi pribadi, misalnya ingin persalinan sesar atau mendapat tanggal cantik, atau persalinan normal karena ingin dianggap sebagai ibu yang sebenarnya, merencanakan persalinan sebenarnya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kehamilan yang sedang dijalani. Oleh karena itu, penting bagi Bumil untuk mendiskusikan rencana persalinan secara menyeluruh dengan dokter kandungan, supaya bisa menentukan metode persalinan yang sesuai. Nah, sebagai gambaran untuk mempertimbangkan rencana persalinan yang nantinya akan Bumil jalani, ada baiknya Bumil ketahui dulu nih masing-masing kelebihan dan resikonya. Tapi sebelum saya jelasin lebih lanjut tentang persalinan normal dan sesar, saya mau ajak Bumil-Bumil yang lagi nonton sekarang nih, buat dukung kita terus dengan cara subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Terus nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya Bumil bisa langsung tahu kalau kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, kita bahas dulu metode persalinan secara normal. Seperti yang umumnya sudah kita ketahui, persalinan normal adalah cara alami melahirkan bayi melalui vagina, atau sering disebut dengan istilah pervaginam. Metode ini paling banyak disarankan oleh dokter untuk Bumil dengan kondisi kehamilan yang sehat dan terbilang aman. Terlebih bagi Bumil dengan kondisi sehat dan prima untuk menjalani persalinan, sehingga si kecil berhasil dilahirkan. Ada beberapa kelebihan dari metode persalinan normal yang perlu Bumil ketahui nih, yaitu proses pemulihan pasca persalinan cenderung lebih cepat, sehingga biasanya Bumil nggak perlu berlama-lama di rumah sakit. Terus, proses inisiasi menyusui dini atau IMD biasanya lebih cepat dilakukan segera setelah bayi lahir. Jadinya proses bonding antara Bumil dan bayi nantinya juga bisa lebih cepat. Dan satu lagi nih, kalau di kehamilan selanjutnya Bumil melahirkan secara normal lagi, proses persalinannya cenderung bisa lebih cepat dan singkat loh. Tapi, meski kerap dianggap sebagai cara yang paling aman untuk melakukan proses melahirkan, persalinan normal tetap memiliki beberapa resiko juga loh, Bumil. Seperti adanya kemungkinan muncul komplikasi tak terduga, apalagi kalau Bumil jarang kontrol kehamilan ke dokter kandungan. Terus, terjadinya vagina robek atau vagina perlu digunting untuk memperluas jalan akhir demi memperlancar persalinan. Dan yang terakhir, biasanya Bumil nanti bisa merasakan kelelahan akibat proses persalinan yang lama dan sulit. Gimana? Udah mulai kebayang ya sekarang kelebihan dan risiko dari persalinan normal? Nah, biar makin lengkap, saya bahas juga ya persalinan secara sesar. Jadi, persalinan sesar atau disebut juga seksio sesaria dilakukan dengan membuat sayatan di perut dan rahim ibu. Operasi sesar yang dilakukan secara terencana biasanya disebut dengan persalinan sesar elektif. Kok bisa terencana dok? Ya bisa, caranya melalui pemeriksaan kehamilan. Kalau dari hasil pemeriksaan dokter kandungan sudah terdapat tanda-tanda si kecil perlu dilahirkan secara sesar, maka dokter akan menyarankan rencana persalinan sesar. Jadi memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tapi ada juga nih persalinan sesar yang dilakukan secara darurat atau disebut juga operasi sesar sito. Biasanya dilakukan jika Bumil sudah bersiap melahirkan normal, namun ternyata ada hal-hal yang dinilai beresiko akibat kondisi tertentu yang umumnya bersifat mendadak atau tak terduga. Terus, apa aja nih kelebihan dari operasi sesar? Yang pertama, proses persalinan biasanya berjalan lebih cepat bila dibandingkan persalinan normal. Terus, saat proses persalinan berlangsung, Bumil nanti akan dibius, jadi bisa bebas dari rasa sakit. Habis itu, persalinan sesar juga dinilai dapat menurunkan resiko cedera kelahiran, khususnya jika bayi berukuran besar atau panggul Bumil berukuran kecil. Selain itu, resiko inkontinensia urin dan prolaps organ panggul atau turun peranakan pada Bumil juga umumnya lebih kecil. Dan satu lagi, persalinan sesar dianggap lebih aman buat Bumil yang mengalami komplikasi kehamilan
atau penyulit persalinan normal, misalnya preeklamsia atau gangguan plasenta seperti plasenta previa. Serupa dengan berbagai operasi pada umumnya, persalinan sesar juga ada resiko, seperti proses pemulihan dan rawat inap yang cenderung lebih lama di rumah sakit. Lalu, setelah pulang dari rumah sakit, biasanya butuh waktu yang cukup lama untuk penyembuhan bekas luka operasi. Adanya resiko komplikasi akibat proses anestesi atau pembiusan, serta akibat prosedur pembedahan maupun dalam proses perawatan dan penyembuhan luka. Kemudian yang terakhir, di kehamilan selanjutnya, bumil jadi lebih mungkin untuk melahirkan secara sesar kembali nih. Wah, banyak juga ya kelebihan dan resiko dari masing-masing metode persalinan. Makanya, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, bumil dianjurkan buat rutin memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan secara berkala. Tujuannya agar dokter bisa memantau perkembangan janin, kandungan, dan bumil, sehingga bisa mendapat gambaran yang lebih jelas untuk membantu bumil merencanakan persalinan yang paling tepat dan aman untuk kelahiran si kecil, juga untuk keselamatan bumil. Ada satu informasi lagi yang perlu bumil ketahui nih tentang kelebihan dan risiko dari persalinan normal dan sesar pada bayi. Jadi, bayi yang dilahirkan secara normal biasanya akan mendapatkan paparan bakteri baik dari flora normal pada jalur lahir ibunya. Ini nih yang menjadi sumber bakteri baik pada sistem pencernaan si kecil yang mendukung perkembangan imunitasnya. Terus, kalau melahirkan secara sesar, bayinya nanti nggak dapat bakteri baik dong, dok? Ya, bisa dibilang begitu, tapi tenang bumil. Jangan berkecil hati dulu. Kalau nanti harus melahirkan secara sesar, si kecil nantinya tetap bisa mendapatkan antibodi dan imunitas dari kolostrum dan ASI kok. ASI juga mengandung kandungan yang penting nih, yang mungkin pernah bumil dengar, yaitu probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah bakteri baik yang biasanya ada di usus dan berfungsi untuk menjaga kesehatan pencernaan. Sedangkan prebiotik adalah serat yang berfungsi sebagai asupan bakteri baik tersebut. Nah, kombinasi probiotik dan prebiotik ini disebut juga sebagai simbiotik. Simbiotik ini penting loh untuk mendukung daya tahan tubuh si kecil. Kenapa? Karena di dalam saluran pencernaan ada banyak sel-sel imun. Dengan didukungnya kesehatan pencernaan si kecil oleh simbiotik, sistem imunnya diharapkan bisa bekerja lebih optimal. Karena itu, ingat-ingat dari sekarang untuk minta bantuan tenaga medis yang mendampingi persalinan sesar nanti, supaya bumil bisa segera melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi dilahirkan. Semoga semakin jelas ya bumil mengenai kelebihan dan risiko dari persalinan normal maupun sesar. Saya juga tidak akan bosan-bosan ngingetin bumil untuk selalu menempati jadwal pemeriksaan ke dokter kandungan. Terus, didiskusikan juga tuh terkait metode persalinan sesuai kondisi bumil. Boleh juga kok ikut tes potensi sesar yang ada di internet untuk mengetahui seberapa besar potensi bumil melahirkan secara sesar berdasarkan faktor-faktor yang ada, serta mencari informasi siap lewati sesar yang ada di internet sebagai bahan pertimbangan dan edukasi bumil. Oke deh, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Next, bumil mau dokter-dokter dari Alo Dokter untuk bahas topik apa lagi nih? Tulis aja saran bumil di kolom komentar di bawah ini. Terus, kalau bumil masih mau tanya-tanya seputar proses persalinan, bumil juga bisa kok tanya dokter kandungan langsung lewat chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.